Acara ini dipersembahkan oleh fenomena golput sudah terjadi sejak diselenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Tapi untuk calon presiden, mungkin saya akan golput. Calon-calonnya belum berbobot. Suaramu belum tentu menciptakan perubahan. Yes, tapi satu suara yang kau abaikan, golput, memastikan ketidakperubahan. Loh, ngapain sih Adon yang penyanyi dulu? Apa kok bikin video klip latar belakangnya kepedulian begitu? Ya. Terus apa sih ekspektasinya? Apa harapannya dari apa yang sudah Adon lakukan ini? Papa cuma seorang buruh pabrik. Ya. Ibu tuh kadang-kadang kalau ada kertas-kertas di rumah nggak terpakai itu dijual sama ibu. Jadi kami sebenarnya orang yang nggak punya lah gitu. Hello Livers, Hai. welcome to Solusi Life Life, Inspire to Change. Aduh, senang sekali hari ini ya. Senang banget, terus dulu dong. We have three issues and kita punya the hardest issues dari tiga hal ini. Hardest, ya? Yang paling hangat dari segala yang Ini hangat-hangat. udah anget nih di sini Oh, rasanya. udah berasa ya? Gimana Livers? Mau tahu nggak yang hangat paling hangat apa? Langsung aja deh. Ini dia. Pesta demokrasi di Republik ini akan digelar dalam waktu dekat. Sebuah ajang yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun ke depan. Beberapa fenomena yang sering terjadi dalam pesta rakyat seperti ini, salah satunya adalah hadirnya sejumlah artis papan atas untuk menggayat masa pendukung ketika kampanye berlangsung. Masih bertahan di puncak tren kita saat ini. Ibarat bunga, kehadiran para artis dalam kancah politik pemilihan calon legislatif kali ini akan menjadi pemanis dan juga daya tarik tersendiri. Calon legislatif dari kalangan artis harus mampu meniru kiprah para artis yang terbilang sukses di Senayan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini diutarakan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Institute, Hanta Yuda. Banyak sekali ternyata artis yang ingin terjun di dunia politik. Padahal, tugas sebagai wakil rakyat tidaklah mudah dan harus memiliki bekal ilmu yang kuat. Menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan seluruh suara masyarakat Indonesia adalah sebuah tanggung jawab yang mulia dan harus dilaksanakan demi kemajuan bangsa ini. Jumlah pemilih pemula sangat signifikan, sekitar 53 juta suara atau 40% dari 170 juta pemilih. Ini hanya sebagian dari jumlah penduduk Indonesia yang sudah dipastikan menjadi calon pemilih dalam pemilihan umum nanti. Memilih untuk tidak memberikan suaranya dalam pemilu biasa juga disebut dengan golongan putih. Tren golput ini ternyata di Indonesia sudah dimulai sejak pemilu tahun 1971 yang diadakan saat itu. Change.org, sebuah website yang menyuarakan petisi dari masyarakat. Dalam website ini terdapat petisi untuk menolak menjadi pemilih yang golput. Sebuah tindakan yang mendukung terciptanya demokrasi di negara ini. Dan dari tiga tren topik tadi, golongan putih adalah tren topik yang sedang menjadi fenomena di masa sekarang ini menjelang pesta demokrasi mendatang. Golput ya. Jadi Ya. sebentar lagi seluruh masyarakat Indonesia ini punya hak yang sama untuk Betul. bisa memilih. Betul, tapi Untuk masa banyak depannya. yang berpangku tangan atau sikapnya ya dalam tanda kutip apatis. Ya udahlah, nggak usah lah, habis ini nggak jelas, itu nggak berbobot kayak gitu deh. Tapi kok lama-lama kita larinya ke politik ya ini? Sebenarnya kita bukan lagi ke politik, tapi kita akan membahas untuk kita benar-benar kembali lagi memiliki antusiasme menyuarakan suara kita agar politisi yang mendatang bisa menentukan masa depan kita lebih baik di pesta demokrasi yang kita jelang. Betul sekali. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi nih, Ya. kita melihat fenomena tentang golput atau golongan putih, kita simak aja ya. Investigasinya berikut ini. Dalam suatu sistem demokrasi, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kualitas dan partisipasi aktif warga negaranya dalam sebuah pemilihan umum. Namun, fakta yang mengejutkan dari setiap pesta demokrasi yang sudah diselenggarakan di Indonesia, angka golput jauh lebih besar dari partai pemenang pemilu legislatif tahun 2009 lalu. Lalu, bagaimana dengan pemilu tahun ini? Apakah masyarakat kita antusias dan menjadi partisipasi aktif dalam pemilihan umum calon legislatif dan presiden? Kalau pemilihan tahun ini aku sih nggak tertarik, karena calon-calonnya belum berbobot. Calon-calonnya kebanyakan tuh mereka cuma umbar janji. Karena dia mikirin dia sendiri, nggak mikirin rakyat. Tapi untuk calon presiden, mungkin saya akan golput.
Perilaku tidak memilih dalam pemilihan umum di Indonesia dikenal dengan sebutan golongan putih atau golput. Fenomena golput sudah terjadi sejak diselenggarakan pemilu pertama tahun 1955 akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya, mereka tidak datang ke tempat pemungutan suara. Sedangkan di era Orde Baru, golput lebih diartikan sebagai gerakan moral untuk memprotes penerapan sistem pemilu yang tidak demokratis oleh penguasa saat itu. Sejak era reformasi, tren golput cenderung meningkat. Ada banyak penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, antara lain ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem pemilu, serta memburuknya citra wakil rakyat akibat skandal suap dan korupsi yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Jika pada pemilu 2014 angka golput semakin meningkat, apakah tingkat keterpilihan para calon legislatif dan calon presiden nanti akan benar-benar legitimasi dalam konteks demokrasi? Tingkat partisipasi itu tidak mempengaruhi legitimasi pemilunya sendiri. Itu dinilai oleh banyak orang kurang bermakna mungkin saja. KPU sudah bertekad pemilu tahun 2014 kita akan meningkatkan partisipasi. Angka yang kita target 75%. Yang pertama kita melakukan sosialisasi ke hampir seluruh tempat dan melalui banyak media. Kita juga membentuk relawan demokrasi. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan partisipasi sehingga hak pilih yang digunakan oleh dia itu menjadi bermanfaat. Kepedulian terhadap jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau golput di tanah air yang terus meningkat membuat Yossi Project Pop bersama Ronald Stephen mendaur ulang sebuah lagu yang berkaitan dengan pemilu 2014. Suara gue cuma satu, jelas gak ngaruh. Apalagi sih pesta demokrasi di bangsa ini yang paling besar selain dari pemilu. Kalau saya bisa melakukan sesuatu melalui talenta saya sudah mempergunakan satu alasan yang kuat kenapa saya diberi talenta ini dan kenapa saya dilahirkan di bangsa ini. Gunakanlah hakmu sebagai warga negara. Kalau saya bukan orang yang tipe cuman ngomong doang, saya tipe yang udah bikin aja. Pilihanku menentukan sejarah. Hanya kita yang bisa sukseskan. Ini semua orang yang terlibat di dalamnya tidak ada yang dibayar. Tapi tentu saja saya harus benar-benar bisa menjelaskan secara detail motivasi, visinya seperti apa. Tetapi saya bersyukur bahwa ternyata banyak orang yang peduli sama seperti saya. Semakin banyak golput, semakin membuka peluang untuk caleg-caleg yang tidak kompeten tadinya untuk bisa berada dalam kursi DPR. Itu yang akan terjadi kalau sampai suara golput atau suara kita yang kita pikir cuma satu itu tidak pengaruh, kita membuka peluang. Kita pengen orang-orang yang ada dalam DPR berjuang untuk rakyat adalah orang-orang yang memang kompeten, orang-orang yang punya hati untuk rakyat. Ya kita juga harus benar-benar mengupayakan itu terjadi. Jangan jadi golput, tapi jadilah partisipan dalam pemilihan umum. Jadilah pemilih yang mau mencari tahu apa yang akan dipilih, siapa yang akan dipilih, apakah pilihan saya benar atau tidak. Hanya kita yang bisa sukseskan, karena rakyatlah yang berperan. Mari wujudkan, mari ciptakan pesta demokrasi bagi harapan. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Papa cuma seorang buruh pabrik. Ibu tuh kadang-kadang kalau ada kertas-kertas di rumah nggak terpakai tuh dijual sama ibu. Jadi kami sebenarnya orang yang nggak punya lah gitu. Livers, seperti yang pernah kami informasikan bahwa Imago Planet mengadakan Imago Film Festival. Nah, event ini tidak dikhususkan hanya pada film festival saja, Livers. Namun kami juga mengadakan Creative Conference and Workshop. Bagi Anda yang ingin mendapatkan tiket gratis atau free tickets untuk Creative Conference and Workshop dalam event yang akan diadakan tanggal 25 hingga 26 April 2014 nanti, Anda bisa ikuti kuis berikut ini. Simak baik-baik. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Yeni Wahid untuk melakukan perubahan positif untuk bangsa Indonesia, maka perubahan positif apa yang akan Anda rencanakan? Nah, Anda dapat menjawabnya langsung di akun sosial media Imago Planet atau Facebook Imago Planet dan Twitter @ImagoPlanet. Livers, jangan lewatkan kesempatan ini ya.
kreatif, inovasi, berani mengambil keputusan. Ke depan yang menentukan itu bukan IQ, tetapi adalah quotient kreativitas. Siapa yang punya kreativitas, dialah yang akan maju. Jadi hari ini negara ini butuh orang yang mau berkorban. Kamu harus nggak boleh takut. Harus curious ya, harus sangat ingin tahu karena itu kuncinya. Begitu rasa curious itu habis, rasa buat motret juga akan habis. Jadi Livers, jangan sampai kehilangan kesempatan ikuti kuisnya. Siapa tahu Anda beruntung. Betul sekali. Livers, LSI atau Lembaga Survei Indonesia memprediksi bahwa angka golput dalam pemilu tahun ini mencapai 50% dari jumlah pemilih. Dan Livers, inilah angka yang cukup memprihatinkan. Mengapa dan apa solusinya agar masyarakat kita antusias kembali untuk menggunakan suara dalam pemilu mendatang? Simak pembahasannya dengan tokoh kami berikut ini. Sebagai pendeta saya bicara di radio, ya saya bicara di Twitter saya. Yuk kita ikut tanggung jawab kita itu. Ya, saya menulis di tabloid, saya lakukan yang saya bisa. Maka saya juga berkhotbah dan saya himbau orang tidak golput. Lepas dari pilihannya apa itu masing-masing personal. Tetapi golput bagi saya itu salah. Itu tidak bertanggung jawab. Harapan saya, semua hamba-hamba Tuhan punya sikap yang sama. Jangan berpolitik ya, beda ya. Tapi kita mesti melek politik, memberi sumbangsi pada politik dengan cara suruh umat itu pergi pemilu, pilih. Tapi jangan pengaruhi dia untuk milih satu partai yang kebetulan partai itu datang deketin kita. Jadi kita mesti menyuarakan itu dari mimbar. Tapi bukan kita bermain politik praktik, karena bagi saya gereja tidak boleh politik praktis. Tapi gereja harus membimbing, membina umat untuk bertanggung jawab pada politik. Nah kalau orang bilang bahwa politik itu jorok, salah besar. Politik tidak jorok, politisi jorok yes. Tanpa politik, hancur negara kita. Politik adalah sebuah keteraturan, mengelola keteraturan pendistribusian kekuasaan dari atas bawah. Bahwa tidak jalan, si pelaksananya ini yang jahat. Ingat, politik tidak jahat, politisi yang jahat. Apalagi gereja, you mesti mau tahu, apalagi kita orang Kristen. Kan Tuhan bilang, kesejahteraan kota, Yeremia nih ya, adalah kesejahteraanmu juga. Kesejahteraan negara ini, kesejahteraan gereja, kesejahteraan negara, kesejahteraan umat. Kok you nggak tanggung jawab sih? Maka bagi saya sebetulnya, orang-orang Kristen yang selalu berdoa di gereja, Tuhan tolong negara kami supaya makin baik, tidak bertanggung jawab dalam doanya. Kalau you doa gitu, lalu pas waktunya pemilu menciptakan perubahan yang nggak ambil bagian, sayang. Nah, lalu ada yang bilang begini, apa cuma satu ini suara saya nggak ikut. Memang kamu cuma satu, tapi yang mikir kayak kamu 1 juta. Akibatnya apa? 1 juta suara dari satu-satu itu. Jadi jangan pernah berpikir kan saya cuma satu. Yang mikir kayak kamu ini bisa 3 juta. Gara-gara satu pikiranmu tadi. Lalu yang lain juga mikir, iya saya juga cuma satu. Iya saya cuma satu. Hanya 1, 3 juta. Tapi kalau kamu bilang saya ikut memilih, cuma satu. Tapi yang lain juga ikut karena kamu ikut. 3 juta milih. Jadi jangan bermain-main dengan satu pola pikir. Ya, bagi masyarakat umum, kita adalah warga negara. Kemajuan negara kita di tangan kita. Bukan di tangan bangsa lain. Kita membantu diri kita. Ya, kalau iseng-iseng bilang ada orang kasih amplop, udah lu masukin kantong. Tapi pilih yang bener. Karena yang ngasih amplop pasti nggak bener lah. Kan gitu. Kalau yang benar ngapain dia ngasih amplop? Nah, baru kita pilih yang benernya. Tapi lebih bagus lagi, tolak. Lalu bilang, tidak, saya mau belajar jadi warga negara yang benar. Supaya para politisi ini juga belajar. Rakyat sekarang nggak bisa dibayar loh. Kita diusir, suruh pergi loh. Nah, mikir dari situ. Nah, dengan begitu rakyat menciptakan perubahan. Pak, saya percuma. Tidak ada perubahan. Betul. Anggap saja iya. Tapi dengan tidak memilih, kamu pastikan ketidakperubahan itu. Itu kejahatan bagi saya. Jangan bilang tidak ada artinya saya cuma satu suara. Ya, satu suaramu belum tentu menciptakan perubahan. Yes, tapi satu suara yang kau abaikan, golput, memastikan ketidakperubahan. Silakan kalau yang mau pasti nggak berubah dan senang di situ ya nggak tahu. Saya nggak senang. Saya mau berubah dan saya nggak akan golput. Saya pikir itu
logika yang sangat sederhana sebagai anak bangsa. Tidak ada alasan kecewa, tidak ada boleh alasan ini. Ingat, jika Anda golput dan berkata saya cuma satu suara dan tidak bisa menciptakan perubahan, mungkin betul Anda tidak bisa menciptakan perubahan. Tetapi dengan golput Anda memastikan tidak akan ada perubahan. Pikirkan sendiri. Olo Pak Bima Sirait, olo, setuju sekali ya. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak memilih berarti kita tidak bertindak. Tidak bertindak berarti tidak ada aksi nyata. Gitu ya, jadi tidak akan ada perubahan apapun. Memilih ya? Betul, harus memilih. Ya? Sama seperti kita sudah memilih bintang tamu yang spesial pada hari ini ya. Betul sekali, hari ini kita tidak sendiri ya. Sudah ada Adon. Aduh, thank you banget. Halo. Adon. Halo. Bagaimana kabarnya? Gimana, brother? Baik banget Tiffany. Oh, luar biasa. Oke, langsung aja kita tanya-tanya nih ya. Iya, ini Adon ini ya, Livers perlu ketahui bahwa sahabat saya ini sedang membuat sebuah video klip yang bertema tentang kepedulian. Ya, nanti kita akan saksikan video klipnya, tapi tentu saja pertanyaan Anda akan kami mediasi. Pastinya semua, loh ngapain sih Adon yang penyanyi dulu, apa kok bikin video klip latar belakangnya kepedulian. Betul. Begitu. Ya, silakan Don. Jadi video klip Apa Yang Kan Kau Buat, ini lagu yang saya tulis, latar belakangnya sebetulnya adalah sebelum aku jadi penyanyi kayak sekarang, terus Tuhan kasih kesempatan buat banyak memotivasi anak-anak muda. Itu dulunya adalah kami tinggal di kota kecil, mungkin desa kecil di Pecangaan. Papa cuma seorang buruh pabrik. Ibu tuh kadang-kadang kalau ada kertas-kertas di rumah nggak terpakai itu dijual sama ibu. Jadi kami sebenarnya orang yang nggak punya lah gitu. Nah, ketika itu ada seseorang yang menolong keluarga kami dan memberikan pengharapan gitu. Mereka menolong, memberikan jalan keluar. Akhirnya papa tuh berani berharap sampai akhirnya singkat cerita beberapa tahun kemudian saya jadi penyanyi kayak sekarang gini. Berarti ada seseorang yang bertindak secara nyata dan memberikan pengharapan itu juga secara nyata sehingga dirasakan pengharapan itu ya. Itu yang melecut dan memicu Adon untuk bisa melakukan juga sesuatu aksi yang nyata, memberikan kepedulian kepada orang-orang. Pengen melakukan sesuatu karena anak-anak Indonesia tuh banyak terbuang di pojokan jalan dan ratapan berkata bahwa mereka seperti emas murni tapi terbuang di pojokan jalan jadi nggak berharga. Dan kita lihat di Indonesia, apalagi Jakarta, kota kita begitu banyak gitu, nggak cuma anak jalanan tapi anak-anak marginal yang mungkin papa mamanya cuma bekerja yang nggak bisa menghasilkan banyak uang, akhirnya mereka nggak punya kesempatan, padahal mereka bisa jadi orang yang berhasil, orang bisa mengubahkan bangsa dan generasinya kalau mereka diberikan kesempatan seperti orang-orang kayak kita yang bisa do something buat mereka gitu. Betul. Dan kalau tidak salah anak-anak itu dibawa ke rumah untuk betul ya? Iya, mereka dibawa ke apartemen. Memang nggak terlalu banyak karena apartemen kami nggak muat banyak orang. Tapi kami yang pertama ajari karakter building dan bagaimana mereka menatap masa depan mereka gitu. Bahwa saya juga cerita bagaimana keterbatasan kita tuh nggak pernah bisa membatasi masa depan kita yang hebat di depan yang udah Tuhan siapin buat setiap kita. Betul. Terus apa sih ekspektasinya? Apa harapannya dari apa yang sudah Adon lakukan ini apa? Dari lagu dan video klip Apa Yang Kau Buat ini, aku sebenarnya begini, Januari kemarin aku ngumpulin beberapa orang dengan talenta bermacam-macam, dari profesi yang bermacam-macam, bahwa misalnya fotografer, desainer, apapun itu bisa lakukan sesuatu buat anak-anak Indonesia. Jadi nggak cuma orang-orang yang punya hati buat anak-anak, tapi setiap profesi itu bisa do something, memberikan sumbangsih buat anak-anak di Indonesia gitu. Ya, Adon, luar biasa sekali. Jadi video klip judulnya apa? Apa Yang Kan Kau Buat. Apa Yang Kan Kau Buat. Terima kasih sudah berbagi banyak dan jadi tamu istimewa. Terima kasih banyak. Masih banyak, Tuhan berkati Adon ya. Berkati. Oke, apa yang akan kau buat, Livers, untuk perubahan bangsa kita? Kalau kita hanya menyuarakan tapi tidak bertindak, itu hanya sebagai bentuk kita berpangku tangan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau Adon peduli untuk anak-anak, anak adalah masa depan bangsa kita. Mari lakukan sesuatu, buat sesuatu, jangan golput, suarakan keinginan Anda. Kita akan lihat perubahan pasti yang terjadi untuk kehidupan kita. Iya, betul sekali. Livers, kita akan simak bersama langsung saja. Ini adalah sebuah video klip dari Adon Best Jam berjudul Apa Yang Kan Kau Buat. Seperti emas yang murni terbuang di sudut jalan, kini memudar jadi tak berharga. Mereka tak
mereka yang terbuang hina namun ada di hati Tuhan. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka, beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka, seperti mereka. Apa yang kan kau buat? Hidup kan berarti bila berbagi dengan mereka. Apa yang kau lakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Lihat mereka yang terbuang hina namun ada di hati Tuhan. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka, beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka, seperti mereka. Apa yang kan kau buat? Apa yang kan kau buat? Apa yang kan ku buat? Apa yang kan ku buat bagi mereka? Sebagai anak bangsa, Lifers, kita sama-sama punya keinginan bangsa ini harus mengalami perubahan, transformasi dalam berbagai bidang. Ini harus. Daripada kita hanya sekedar mengutuk saja, mari kita berbuat sesuatu yang positif. Minimal kita mendoakan bangsa ini. Bukan hanya sekedar mengkritik atau berpangku tangan, apalagi golput. Mari kita lakukan sesuatu. Kita berdoa, kita setia. Dan saat ini sebelum kita melakukan hal yang harus kita lakukan dan tidak golput ya, kita berdoa supaya keputusan kita adalah bukan yang kita inginkan saja, tapi hikmat Tuhan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kudus telah menyelamatkan seluruh isi muka bumi ini, termasuk Indonesia, negeri ini. Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi bangsa ini. Pejamkan mata, arahkan hatimu, sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai anak bangsa, aku sepakat untuk mendoakan calon pemimpin bangsa ini adalah calon pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat dan pengertian, pengenalan akan Yang Maha Kudus. Bahwasanya calon pemimpin bangsa ini harus mengerti pokok permasalahan dan mengerti jalan keluar yang terbaik. Dan biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa ini melalui suara yang akan kami nyatakan. Kami tidak akan golput, kami percaya tindakan nyata kami ini akan membawa perubahan.
kami tidak mau berpangku tangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, masa depan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan. Amin. 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 Ya, Lifers, walaupun tidak kelihatan, tetapi ada sahabat-sahabat menjadi sahabat doa Lifers loh. Betul nggak Tiffany? Betul sekali. Iya. Lifers, layanan counseling center kami selalu terbuka untuk siapa saja, kapan saja dan apapun masalahnya. Karena kami memang hadir untuk menjadi sahabat curhat bagi Anda. Anda bisa mencurahkan semua masalah hidup Anda kepada kami. Silahkan hubungi kami di nomor-nomor ini. Bisa juga melalui email atau SMS. Kami tunggu. Saya mendengar CBN kurang lebih 5 tahun lalu. Saya melihat beberapa kali program di TV dan saya sangat tertarik. Saya pikir sangat membangun karakter saya sendiri dan saya pikir kalau saya merasa berguna untuk saya, pasti juga berguna untuk orang lain. Di suatu saat di tahun 2009 di pertemuan pebisnis Indonesia, waktu itu hadir tim dari CBN mempresentasikan apa yang mereka kerjakan melalui media televisi. Dan saya melihat bahwa yang dikerjakan itu sungguh luar biasa. Di masyarakat Indonesia banyak sekali yang menonton televisi dan banyak sekali yang mengalami pemulihan melalui tayangan tim dari CBN, yaitu tayangan solusi. Bagi saya pemulihan seseorang itu sangat memberikan dampak langsung atau tidak langsung bagi pembangunan bangsa. Karena komponen terkecil dari sebuah bangsa ya keluarga. Dan kalau kepala keluarga atau anggota keluarga itu dipulihkan seperti saya, maka keluarga juga akan memberikan dampak yang positif. Ketika prianya dipulihkan, saya percaya istrinya akan menjadi istri yang terbahagia. Demikian juga anak-anaknya, bahkan lingkungannya, di tempat kerjanya, dan tentunya bangsa Indonesia juga bisa dipulihkan. Dan ketika acara solusi memberikan dampak yang positif, saya pun merasa memberikan andil dalam pelayanan itu sebagai mitra CBN. Saya Alex Kurniawan, saya Frans Silain, dan saya mitra CBN. Lifers, pemulihan suatu bangsa tidak terlepas dari pemulihan setiap warganya. Anda juga bisa ikut menginspirasi perubahan tersebut melalui tayangan Solusi Live ini. Dengan kisah-kisah yang disajikan bisa menginspirasi orang untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan mereka. Ya Lifers, kami mengajak Anda untuk mendukung tayangan ini menjadi mitra CBN. Ya, Lifers, caranya sangat mudah sekali. Anda cukup memberikan donasi minimal Rp150.000 per bulan untuk mendukung tayangan Solusi Live ini agar bisa terus tayang dan menginspirasi banyak orang. Dengan dukungan donasi Anda bukan hanya sekedar ikut menghadirkan kisah yang menginspirasi saja. Ada para konselor CBN yang siap 24 jam membantu dan menjadi sahabat Anda menemukan jalan keluar atas permasalahan yang Anda hadapi. Nah, segera SMS kami, jangan tunda lagi. Sebagai ungkapan terima kasih kami, kaos eksklusif ini akan kami kirimkan untuk Anda yang sudah mentransfer donasinya. Mari Lifers, mari sama-sama membawa perubahan untuk Indonesia. Bersama kami, kita sama-sama menjadi mitra CBN. Lifers, apakah Anda suka atau hobi menulis? Nah, Anda dapat menulis kisah inspiratif Anda di ceritaku.jawaban.com atau segera kunjungi www.jawaban.com sekarang juga, karena kami sudah siapkan sesuatu yang menarik untuk Anda di sana. Betul sekali. Dan Lifers, jangan lupa juga ya untuk Anda terus bisa menghubungi kami lewat Facebook dan juga Twitter kami @solusitv pastinya. Atau hubungi Counseling Center CBN. Betul sekali. Dan akhirnya saya Tiffany. Saya Andi Otniel. Kita sepakat untuk say no to golput. Jangan golput ya. Tidak boleh golput. Yeah. And thanks for watching Solusi Live. Inspire to change. Bye-bye. God bless you.